Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali membahas mengenai review sebuah kitab terjemah ya. Berdasarkan dari request teman-teman yang sudah komen di channel kita ya. Bisa dilihat. Oke, bukunya berjudul Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah. Di judul aslinya yang kitab Arab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ya. Atau ada juga yang Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah. Kata marbotoh, ada yang enggak juga. Nah, di sini di penerbit Pustaka Azam ya. Total semua ada 28 jilid. Yang saya bahas kali ini jilid pertama dulu ya, karena kalau di jilid 28 semuanya dibahas akan memakan waktu agak cukup lama juga. Jadi saya akan ringkas saja ya. Saya akan mencantumkan screenshot dari jilid 1 sampai jilid 28, isinya apa saja bisa dilihat di sini. Silahkan. Bisa dilihat di screenshot tadi ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause. Di sini pembahasan tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ini adalah tema pokok yang membahas di jilid pertama, tapi di dalamnya ada subtema. Jadi tauhid uluhiyah dan rububiyah ini ada subtemanya ya, yang lebih terperinci lagi, yang nanti akan dibahas. Tapi sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu sejarah terkumpulnya atau tersusunnya kitab Majmu'atul Fatwa Ibnu Taimiyah ini ya. Bisa dilihat di Muqaddimah di halaman pertama jilid 1. Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah pertama terkenal itu di Mesir pada tahun 1326 Hijriah ya, melalui Syekh Farajullah Al-Qurdi Al-Azhari. Tapi selanjutnya dijelaskan di sini bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyediakan berbagai fasilitas untuk menerbitkan kumpulan risalah Ibnu Taimiyah atas dasar keinginan Raja Saud, yaitu dengan menyerahkan tugas pengerjaan proyek besar ini kepada Syekh Abdurrahman bin Qasim dan putranya Muhammad. Kedua syekh ini ya ditunjuk oleh Raja Saud untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip Ibnu Taimiyah dan dikumpulkan dalam bentuk buku. Jadi bisa disimpulkan bahwa Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah itu penyusunnya bukanlah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hanya penulis ya. Jadi dikumpulkan dari berbagai nuskhoh atau manuskrip-manuskrip dan dijadikan ke dalam satu tema besar yang berjudul Majmu' Fatawa oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim dan putranya Muhammad rahimahumullah. Yang luar biasanya di sini Syekh Abdurrahman bin Qasim dan putranya mengumpulkan manuskrip Ibnu Taimiyah, tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah dari 314 manuskrip. Jadi dikumpulkannya sebanyak 314 manuskrip di 52 tempat di dalam maupun di luar Mesir. Masya Allah, di 52 tempat di seluruh dunia ya. Dan ini dituliskan 6 tempat yang paling utamanya saja. Bisa dilihat di sini ya. Tapi belum semua karena ada di 52 tempat. Masya Allah, semoga amal kebaikan kedua syekh dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali lagi ke pembahasan review mengenai buku Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah ya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan dari 1 sampai ke 28 dijelaskan tema besarnya ya, tema pokoknya. Tapi di dalamnya itu di daftar isi adalah subtema. Bisa dilihat di sini kitab tauhid uluhiyah dan rububiyah kan. Nah, di sini jelaskan lagi. Uluhiyah ada subtemanya tersendiri. Pasal, ada pasal yang dijelaskan juga subtemanya, tapi ada yang tidak. Jadi dengan kata lain, mohon maaf bagi teman-teman yang hanya membaca segas tidak akan bisa mengerti ya, karena di sini pasal-pasalnya tidak dijelaskan ya, ini tentang apanya gitu ya. Jadi dengan kata lain harus membaca di awal ya, seperti ini. Jika terlalu cepat teman-teman bisa pause ya. Di sini pembantah Ibnu Arabi mengenai pahamnya yang sedikit nyeleneh ya. Total di sini hampir 1000 halaman ya. Bahkan 1000 halaman, 1044 halaman. Mengenai layout, bentuk tulisan dan sebagainya mengenai buku di Pustaka Azam sebenarnya ingin saya kritik atau mungkin memberi saran ya. Karena agak sedikit tidak konsisten. Bisa dilihat seperti ini ya, sekilas saja ya. Font dan bentuk tulisan di sini kecil. Ya. Jadi dalam satu halaman itu memuat berbagai macam kata ya, sangat menumpuk di sini. Tapi di judul yang lain sama-sama penerbit Pustaka Azam ada yang tidak seperti ini, bahkan banyak ya menurut saya. Nah, ini kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bisa dilihat di sini. Nah, perbandingannya ya. Di sini besar, di sini dempet-dempet.
Kalau yang besar di sini saya sangat menyayangkan karena sebenarnya seperti Tarikh Khulafa yang dibuat 2 jilid seharusnya bisa dibuat dalam 1 jilid Pustaka Azam, tapi dibuat ke dalam 2 jilid ya. Terus ringkasan Al-Muzani yang dulu pernah dibahas, fontnya besar-besar seperti ini. Padahal kalau misalkan dibuat 1 jilid bisa gitu. Tapi entah kenapa dibuat seperti ini. Mungkin selera juga ya kepada teman-teman dan juga kepada budget juga. Karena jika dibikin jilidnya lebih banyak berarti budget pun harus 2 kali lipat ya. Tapi kalau misalkan melihat tulisan seperti ini yang besar-besar mungkin ada sebagian kalangan yang lebih enak. Tapi jika dibikin tulisan kecil-kecil seperti ini agak sedikit berat dan juga harus fokus ya. Tapi bagi saya pribadi jika melihat jadi dari budget harusnya sih bisa ya kecil-kecil seperti ini. Jadi yang seharusnya 1 jilid tidak usah dijadiin 2 lah gitu. Karena inilah balik lagi masalah budget ya sekali lagi. Lalu untuk takhrij ya oleh Amir Al-Jazar dan Anwar Al-Baz. Di sini bisa lihat takhrij hadis, takhrij kitab juga ada ya, seperti yang tadi ada di Tafsir Tabari dan juga yang lainnya. Jadi takhrij bukan hanya ayat Al-Qur'an tapi hadis dan juga kitab-kitab yang lainnya juga penjelasan mengenai kata-kata yang sulit ya. Lalu bisa dilihat di sini teks Al-Qur'an tidak dengan bahasa Arab alias dengan terjemah, tapi di sini ditulis juga dengan bahasa Arab. Jadi ada apa ya ketidakkonsistenan dari penulisan tulisan Arab ya. Kadang memakai Al-Qur'an, kadang memakai bahasa Arab ya. Ada yang hanya terjemahnya seperti ini. Hadis pun sama seperti itu. Tapi yang mungkin saya lihat kenapa bisa tidak konsisten seperti ini karena untuk penyusunan juga ya. Kalau misalkan semuanya memakai teks bahasa Arab mungkin akan lebih dari 28, bukan mungkin lagi tapi bakal lebih dari 28 jilid ya. Makanya dipilih hanya beberapa yang memakai teks bahasa Arab, ada yang tidak ya. Dari hadis itu seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu ya yang bisa kami bahas. Semoga teman-teman kabita kalau bahasa Sundanya ya. Jadi semoga teman-teman ingin untuk membeli buku ini dan juga ingin untuk membacanya ya. Karena yang saya baca benar-benar mendalam sekali ini. Ibnu Taimiyah dalam menulis sebuah buku ya. Tegas dan juga penuh dengan dalil-dalil. Saya harapkan teman-teman ikut membaca juga ya. Dan juga semoga teman-teman yang agak sulit budget dalam membelinya, semoga Allah mudahkan dalam rezekinya, amin Allahumma amin. Semoga bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.